hari Anda berbakti kepada Tuhan, setiap hari datang menyembah Tuhan, setiap minggu saudara pergi kebaktian, tetapi hidup saudara masih dipenuhi oleh iri hati, ada yang tidak beres dengan hati saudara, kan begitu. Nah, iri hati ini konon saudara, salah satu dosa bawaan yang sulit untuk ditaklukkan. Ada dua dosa bawaan, dosa paling kuno, dosa paling tua yang datang bersamaan dengan iri hati, yaitu serakah. Serakah dan iri hati itu masih bersaudara. Biasanya saudara-saudara yang serakah itu sulit melihat orang lain punya lebih daripada saudara. Orang serakah pengen mengambil apa yang bukan menjadi milik saudara, ya kan? Karena orang serakah itu punya semboyan begini, barangmu adalah barangku, milikmu adalah milikku. Itu orang serakah, saudara. Dan itulah sebabnya orang yang serakah, dia akan kesulitan untuk menikmati hidup. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan, watch out, waspadalah. Waspadalah terhadap segala ketamakan. Saudara bilang, waspadalah terhadap segala ketamakan. Saudara-saudara, kata yang dipakai di dalam Alkitab, tamak itu adalah plenousias. Plenousias itu kalau diartikan dalam bahasa Inggrisnya adalah plenty. Plenty itu banyak. Orang yang disetir oleh keinginannya untuk punya banyak. Nah, orang-orang yang dijiwai hidupnya hanya disetir oleh pengen punya banyak, pengen punya banyak, pengen punya banyak. Kalau ada tetanggamu yang lebih banyak, dia tidak bisa tidur. Jadi saya mau mengecek kita semuanya, termasuk saudara dan saya, cek baik-baik. Kalau ada tetanggamu punya rumah lebih bagus daripada rumah saudara, mohon maaf kalau belum ada rumah, mungkin kalau tetanggamu kos-kosannya kalau lebih bagus daripada kos-kosan saudara, saudara ketemu orang itu bilang bagaimana? Saudara punya dua pilihan. Wow, saya senang loh kamu bisa punya kos-kosan yang lebih bagus daripada kos-kosan saya. Atau sudah mengatakan, kamu bisa bayar kos-kosan seperti itu, dari mana duitnya? Saudara punya dua pilihan untuk melihat kelebihan orang lain. Nah begini, saudara, ini penyakit yang harus diselesaikan. Sebab kalau tidak, setiap hari hatimu tidak bisa damai gara-gara kita melihat apa yang menjadi milik orang yang adalah kelebihan yang mungkin saudara tidak bakal memiliki itu. Waspadai iri hati. Amin. Karena iri hati bisa menjadi motivator buruk dalam hidup saudara. Ada orang yang bersaing karena iri hati. Ada orang yang mencoba untuk seperti dalam hidupnya hanya semata-mata ingin menyaingi temannya. Untuk menunjukkan karena, hei saya punya lebih. Karena ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Apa itu? Self image. Orang yang cara pandang terhadap image-nya rendah akan menutupi dengan berbagai macam cara, ya kan? Dia pengen tampil supaya dihargai, supaya diterima, supaya kelihatannya bernilai, sehingga dia mencoba dengan mendongkrak jati dirinya dengan macam-macam, termasuk memiliki lebih tadi. Dia tidak mau disaingin, ya kan? Pak Yo, sepatunya dari mana? Beli di mana Pak? Ya. Pasar Kodok. Pak, saya dari Pasar Buaya. Ya. Pak, saya lihat batiknya bagus sekali. Bapak beli batik di mana Pak? Ramayana. Oh pasti itu buatan Indonesia Pak. Batik saya Pak tahu. Batik saya nih buatan Jogja asli Pak, dari pabriknya. Saya langsung datang ke sana misalkan aja. Ada orang-orang yang tidak mau kalah dengan apa yang dimiliki oleh orang lain untuk menenteramkan hatinya. Saudara-saudara, kalau itu terjadi dalam hidup saudara, saudara tidak akan pernah bisa menikmati hidup ini. Syukuri yang ada, hidup adalah anugerah. Kalau tidak,
Anda terjebak dalam dosa iri hati yang oleh kitab Ayub dibilang orang bebal mati karena iri hati. Orang bebal mati karena iri hati. Buktinya siapa? Saul. Raja Saul itu hidupnya habis untuk mengejar-ngejar Daud karena iri hati, pamornya lebih bagusan Daud. Karena Daud pernah membunuh berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya beribu-ribu. Waspadai iri hati. Amin. Yang paling tahu kualitas hatimu adalah saudara sendiri. Dan saya paling tahu. Kalau lihat ada orang punya lebih, bagaimana? Saudara senyum dan saudara mengucapkan terima kasih. Haleluya, Tuhan baik. Saya senang kamu punya sepatu baru, saya senang kamu punya rumah baru, saya senang kamu punya motor yang baru. Atau saudara mau nyari-nyari alasan untuk menenteramkan hati dengan coba merendahkan orang itu, supaya hatimu tenang. Waspada ini saudara-saudara, karena iri hati dengan gosip itu sangat dekat sekali. Ya kan, saudara tidak suka dengan saya misalkan, karena baru beli batik yang baru. Saudara bisa ngomong, itu paling batiknya Pak Paulus dikasih orang. Padahal saudara belum tahu kalau saya yang beli, ya kan? Atau saudara lihat ada temanmu pakai jam tangan yang baru mengenakan, alah itu jam curian paling. Saudara belum tahu itu jam miliknya sendiri dengan keringatnya sendiri dia beli, kemudian saudara mengatakan itu jam curian, tidak boleh. Waspadai hati saudara, iri ini berbahaya. Ya, saya yakin di sini tidak ada, tapi di kampung saya kadang-kadang kalau ada orang punya rumah bagus, ya kan, bisa beli sapi, punya motor baru, nanti waktu pada nyuci di sungai itu, ya kan, pada kasakusuk dan mengatakan paling ame tuyul. Tahu maksudnya? Oh paling dia pelihara tuyul. Atau itu uang duitnya duit panas. Ya. Paling ku hasil korupsi misalkan aja. Nah saudara-saudara tidak usah begitu, itu bukan hak saudara untuk menilai menghakimi milik orang lain. Yang paling tahu itu beli dari mana, uangnya dari mana, itu orang itu bukan bisnis saudara untuk menghakimi orang itu. Syukuri saja, amin. Haleluya. Tertawalah dengan yang tertawa, menangislah dengan yang menangis, kata firman Tuhan. Katakan kepada teman saudara. Artinya apa? Kalau ada orang yang sedang bersuka cita karena dapat rezeki, dilimpahi kelebihan atau diberi kekayaan oleh Tuhan, diberi hadiah oleh teman-temannya, saudara lebih baik datang kepada orang itu dan bilang, wow, saya senang loh kamu diberkati hidupnya, amin. Wow, saya senang kamu punya motor baru, luar biasa, saya lihat motornya bagus sekali. Siapa tahu tetanggamu yang baru dapat motor mengatakan, ini juga rezeki, saya dapat hadiah dari bank misalkan. Kalau kamu mau pakai kapan saja silahkan. Ini berkah dari Tuhan, kan saudara dapat keuntungan. Amin, haleluya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bait yang kedua apa tadi? Kau bilang, bait yang bagian terakhir itu, mungkin ditampilkan lagi. Berikutnya, setelah ini, katanya tiap hari membaca firman, nyatanya hidupmu kurang iman. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, saudara. Karena firman Allah mengatakan iman itu datang dari pendengaran akan firman. Nah, kalau saudara tiap hari mendengar firman, dengar khotbah, menjadi pendengar atau pemirsanya making life better, atau saudara menjadi orang yang ikut kelompok sel, kelompok pemuritan. Tapi kalau setiap kali ada masalah saudara selalu khawatir, takut, cemas, galau. Ada yang tidak beres dengan iman saudara. Galau, khawatir, cemas, itu tanda imanmu sedang tidak bekerja. Ya kan? Jadi saya ulangi lagi, saudara boleh tiap hari baca firman, boleh tiap hari dengar khotbah, saudara bisa ikut dalam persekutuan. Tetapi kalau imanmu tidak main, imanmu tidak bekerja, saudara akan kesulitan dalam hidup ini. Saya mau meneguhkan kembali. Menurut apa yang saya baca, satu-satunya cara untuk berkenan kepada Allah adalah hidup dengan iman. Begini, iman sama khawatir atau sama takut atau sama cemas itu seperti timbangan. Kalau imanmu kuat, langsung terbukti saudara.
khawatirnya hilang. Iman kuat otomatis resahnya hilang, galaunya hilang kalau imannya kuat. Amin. Sebaliknya kalau khawatirnya yang kuat, cemasnya yang kuat, otomatis imanmu waktu itu tidak bekerja. Jadi saudara bisa aja menyanyikan dengan imanku ku hadapi semua. Nanti bagaimana Pak Yu? Nanti bagaimana kalau ada banjir di sini? Kalau gempa datang di Denpasar bagaimana Pak Yu? Dengan imanku semua berlalu. Lalu nanti bagaimana kalau Omikron ini ada anaknya? Saudara-saudara, hidup ini akan menjadi lebih enak dijalani kalau dijalani dengan iman. Kalau kita mau mikirkan tiap hari nanti bagaimana, stres. Saya sudah belajar. Makanya saya mau menantang kita semua selalu hidup dengan iman. Nah, persoalannya iman itu bagaikan otot. Dia harus dilatih, dikasih vitamin supaya ototnya menjadi kuat. Sama dengan iman. Iman harus dikasih vitamin namanya firman Tuhan. Karena iman bertumbuh dari pendengaran akan firman. Amin. Saudara baca firman, saudara menginternalkan firman, masukkan firman di subconscious mind, masukkan firman dalam hati. Kalau firman hanya sekedar di dalam otak saudara atau didengar dengan telinga kanan, keluar dengan telinga kiri, saudara tidak akan merasakan manfaatnya. Mengapa dikatakan dalam kitab Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akarnya merambat ke tepi batang air. Saudara-saudara dengar baik-baik. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, akar itu akan bergerak di mana ada air. Dan semakin banyak akar, semakin kuat. Semakin banyak akar, semakin banyak akses. Semakin banyak akses, semakin tegar hidup saudara. Di musim kemarau sekalipun, pohon yang ditanam di tepi aliran sungai tidak akan pernah kering daunnya. Artinya apa? Orang yang berada dekat dengan kebenaran firman dan setiap hari memberi makan imannya dengan firman, orang itu punya survival spirit. Apa itu? Tahan banting. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terpujilah nama Tuhan. Ayo, waktu dia kehilangan, dia masih bisa menyanyi, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa mengucapkan kata-kata iman, karena memang dia the hero of faith. Ayub adalah pahlawan iman. Julukan buat Ayub adalah pahlawan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better.